Oke, ini langsung boleh dicoba nih, Chef? Boleh, langsung hajar. Alright. Yes, this is it. Memang ini agak sedikit dimodif karena jadi sup gitu ya dia ya? Iya, emang disajiinnya sup dan ikannya di smoke sedikit. Ini enak banget, Chef. Ya ampun. Kita makan aja ya, nggak usah ngobrol. Boleh, makan dulu aja. Sambil makannya habisin yuk. Nggak apa-apa, Chef. Sambil ngobrol, Chef. Wow, luar biasa. Ini asemnya mengingatin aku sama Arsik di rumah sih. Ini asemnya apa ya, Chef ya? Kalau gini ya? Kalau arsik, memang dia asamnya harus spesifik. Dari asam jungga namanya. Asam jungga. Oh. Asam jungga itu adalah asam yang hanya ada di sana. Di Medan, Sumatera Utara, di Toba gitu. Karena memang rasanya dia spesifik dibandingin sama jeruk-jeruk yang lain. Jadi dahsyatnya si arsik ini adalah jeruknya harus asli sana, terus peppernya harus pakai andaliman gitu ya. Bukan berarti harus ngambil dari sana, maksudnya di Jakarta semua udah ada. Iya, iya. Apalagi kalau misalnya ikannya benar-benar dari Danau Toba ya. Waktu syuting Desa KKN, itu satu lokasinya lokasi benernya atau memang dalam arti deket ya, maksudnya nggak mungkin ke lokasi benernya juga kali ya gitu, tapi deket-deket situ atau memang di-create? Lokasi syutingnya itu namanya di Hutan Lindung Wonogomo. Wanagama itu hutan lindungnya Universitas UGM. Jadi di situ memang hutan lindung yang udah lama dan itu bisa dikunjungi banyak orang. Betul. Pada saat kita syuting tersebut, jadi setnya itu dibangun, Chef. Oh, jadi create lagi semua. Keren tuh pasti ya. Dibangun. Jadi senangnya juga adalah jadi ada satu jembatan juga di daerah sana yang kemudian menjadi opening scene-nya film tersebut dan jadi rame nih orang-orang pengen ke Tempat jembatan scene-nya. KKN Desa Penari gitu. Padahal sebenarnya tempat itu sudah lama dijadikan tempat wisata gitu. Oh. Nah, cerita sedikit nih, Chef. Jadi film ini kan nggak cuma didistribusikan di Indonesia nih, di Malaysia sama Singapura juga. Oke. Nah, jadi di Malaysia sekarang, kata kawan-kawan juga yang lagi di Malaysia ini, ceritanya baru viral di Twitter. Jadi seperti kita tahun 2019 kemarin. Oh, karena mereka lihat filmnya, Iya. terus nggak taunya is a real story, Yes. jadi lebih rame. Viral di Twitter, sampai akhirnya ini bioskop di Malaysia tuh ibaratnya lebih penuh lagi daripada di Indonesia gitu. Jadi ini satu kebanggaan juga karena wah, film Indonesia udah bisa nih. Dahsyat, udah bisa, paling nggak dua negara itu udah bisa jadi bener-bener bikin keren banget ya. Meskipun memang pasti ada film-film sebelumnya ya, tapi secara hype tuh yang sampai seperti ini ya paling baru ya KKN Desa Penari ya gitu. Cuman seberapa mirip nih kayak dengan cerita aslinya. Jadi ada satu tempat nih, Chef, di sana ya yang menjadi set untuk ini scene endingnya nih. Ini agak spoiler dikit tapi anyway tetap seru sih untuk ditonton. Jadi ada satu karakter itu dia menari terus dikelilingin hantu-hantu yang roh-rohnya gitu kan. Nah, ada satu karakter lagi. Lucunya scene ini dibuat masih di hutan Wanagama. Tapi kalau misalnya kita nyebrang dikit itu udah zona merah, red zone yang nggak boleh dikunjungin sama manusia gitu. Oh gitu, maksudnya emang ada zona itu? Iya, karena hutan kan ya, ini hutan lindung ya, luar belum dieksplor gitu kan. Jadi itu red zone. Singkat cerita nggak usah ke sana gitu ya. Nah, scene ini aja udah serem banget kan. Gue merinding nih. Jadi ada hantu-hantu gitu kayak wah serem deh, make up-nya semua. Lucunya adalah scene ini diambil memang benar-benar terakhir sehingga ada di divisi konsumsinya yang mempersiapkan makanan untuk after party-nya nih. After party, maksudnya sajen atau real food? Real food untuk kru dan semua pemain ya kan. Iya. Nah, tapi ternyata yang dia masak adalah sate kelatak, which adalah kambing yang dagingnya masih fresh, sehingga asapnya itu Kemana-mana? ke red zone itulah gitu ya. oke. Jadi itu yang namanya katanya sih yang bisa lihat gitu ya. Percaya nggak percaya ya, udah pada mau masuk ke zona ini karena dia merasa ada yang manggil gitu ya. Cuman memang ada satu kejadian di mana reflektor cahayanya itu jadi berjejer. Cuman ada satu yang gerak. Tambah merinding gua. Nah, abis itu sama pelatih acting aku dia megangin itu kan. Tapi berhenti, begitu dilepas gitu lagi. Dan itu semua orang lihat gitu ya. Wow. Lucunya juga nih pada saat aku ke bioskop dan tanya orang-orang, kan aku suka cinema visit gitu ya. Mana yang paling serem gitu, orang-orang selalu jawab itu. Kenapa? Nggak tahu, itu serem aja.
Padahal kalau misalnya kita tahu backstory-nya pada saat syuting ya memang seserem itu sih gitu. Waduh, gua tambah penasaran nih. Ini harus banget nonton. Kan kayaknya banyak banget juga yang penasaran kan. Soalnya udah nembus 6 juta penonton, sekarang masih antri, masih susah dapat tiketnya. Ada pesan-pesan tertentu nggak buat yang belum nonton dan yang mau nonton? Atau malah yang tadinya nggak mau nonton, gimana caranya maksa untuk biar nonton? Oke, kalau misalnya udah pernah nonton, terus nonton, aku banyak juga video BTS di YouTube aku, bisa nonton di situ karena kalian akan ngerasa, wah betapa quote-unquote sulitnya ya bikin film untuk satu scene yang kesannya mudah gitu. Nah, banyak juga nih komen bilang jadi pengen nonton lagi supaya bisa lebih menikmati esensi scene itu. Tapi buat yang belum nonton, untuk kan banyak juga nih calo-calo yang akhirnya jualin tiket gitu ya. Ada tiket yang harganya 40.000 dijual 100.000 pun laku gitu. Mungkin sarannya adalah bisa beli lewat aplikasi sehari sebelumnya, misalnya cek atau bangun pagi langsung beli di situ. Itu biasanya akan dapet gitu. Tapi juga buat yang belum nonton, ekspektasinya adalah this movie is not about jump scare horror movie yang pada umumnya. It's about conveying the message sebenarnya, karena message-nya itu adalah kayak kita punya quotes atau punya peribahasa kan di Indonesia, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. This movie is about that gitu. Jadi bukan sekedar kayak wah mau hantu-hantu gitu. Kalau enggak nanti jadi miss the point gitu. Film ini tuh drama, thriller, mistik, dan moral story-nya itu bagus banget. Wah, ini tambah dahsyat lagi. Wah, udah kalau misalnya gitu, berarti kita terusin makan. Kita langsung makan, abis ini kita nonton kali ya, Chef ya? Harus nonton. Abis dari sini ya. Oke.